Pemirsa, silaturahmi kami di Gedung Juang 45 di Surabaya, Jawa Timur yang rencananya dihadiri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio gagal digelar. Sejumlah anggota Ormas membubarkan peserta yang akan masuk ke gedung pertemuan. Sejumlah anggota Ormas di Surabaya, Jawa Timur mengatasnamakan Forum Surabaya Bersatu, mengadang dan menghalangi peserta silaturahmi Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia Provinsi Jawa Timur di Gedung Juang 45 Jalan Majen Sungkono, Surabaya tadi siang. Para peserta silaturahmi kami diminta kembali pulang karena ada penolakan dari massa berbagai ormas di Surabaya. Penolakan silaturahmi kami di Surabaya karena anggota ormas menduga silaturahmi kami memiliki unsur kepentingan politik. Bikin kisruh, apalagi di Surabaya, ini kota pahlawan. Jadi kami menolak tegas, kita menolak kami, apapun alasannya. Sementara pihak kepolisian menyatakan pertemuan yang rencananya dihadiri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio tidak berizin. Ketika kita akan melakukan kegiatan berkumpul, mengumpulkan massa, tindakan yang pertama dilakukan adalah dari pemilik gedung ataupun dari yang akan melakukan acara harus melakukan asesmen terkait kelayakan gedung tersebut. Ini sesuai dengan aturan, karena kita sekarang sedang mengalami pandemi COVID. Karena ada penolakan anggota Ormas, para peserta silaturahmi kami Jawa Timur batal memasuki Gedung Juang 45. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait penghadangan silaturahmi kami, sudah bergabung Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Handiko. Assalamualaikum, selamat sore Pak Truno. Selamat sore Mas Abraham, selamat sore Mbak Stefani. Ya. Sebelum kita berbicara soal alasan penghadangan dari ormas tersebut, kita ingin tahu Pak, apakah sesungguhnya izin kegiatan keramaian atau berkumpul-kumpul acara hari ini yang di Surabaya itu sudah dapat izin dari polisi, Pak? Sejauh ini kewenangan kepolisian untuk mengeluarkan perizinan kegiatan keramaian ataupun kegiatan masyarakat lainnya ya yang dilakukan oleh Ormas Koalisi Aksi ini yang sesuai dengan peraturan pemerintah RI nomor 60 tahun 2017 tidak ada. Sejauh ini seperti itu. Namun perlu diketahui juga ya bahwasannya pemberitahuan hanya diberikan sekira hari Sabtu kemarin tanggal 26 September, sedangkan peraturan pemerintah tersebut mengacu pada pasal 5 dan 6 ayat huruf 1. Itu kalau yang sifatnya kegiatan lokal harus 14 hari jam kerja sebelumnya, atau yang sifatnya nasional itu harus diberitahukan sebelumnya 21 hari. Begitu Mas Abraham. Artinya ada unsur perizinan yang tidak terpenuhi dari acara KAMI ini? Di luar itu juga ada ketentuan lain sebenarnya Mas Abraham ya. Dari pemberitahuan yang tadi kami sampaikan sekira tanggal 26 itu tempatnya kan di Gedung Juang. Namun dari Gedung Juang ada suatu resistensi ya dari pengelola gedung, kemudian berpindah ke Museum NU juga sama, kemudian berpindah lagi ke Gedung Jabal Nur yang kemudian kita hentikan saat ini mendasari pada tentu situasi pandemi COVID juga ya. Kita ketahui Jawa Timur merupakan perhatian nasional dan belum ada mengantongi yang sifatnya sebelumnya ya, sebelum itu kan ada assessment. Setiap kegiatan masyarakat yang ada di Jawa Timur itu harus ada assessment terkait protokol kesehatan. Oke, artinya sederhananya belum dapat izin dari polisi baik itu tentang protokol kesehatan dan izin keramaian itu ya Pak? Betul sekali. Dan bahkan kedua-duanya tadi Polda Jawa Timur bersama-sama dengan gugus tugas ya, kemudian kita lakukan penghentian kegiatan mereka dua-duanya tadi. Baik, Pak Truno, ini kalau kita lihat aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan lokasi juga sebenarnya menimbulkan adanya kerumunan. Bagaimana tadi? Betul, sama. Menyikapi? Jadi kita tegas saja Polda Jawa Timur dengan Forkopimda yang ada ya sudah tegas kita menggencarkan yang edukasi, sosialisasi, preventif sampai dengan operasi justisi untuk penindakan atau penegakan hukum, kedisiplinan. Dan kemudian jangan lupa kita ada Inpres nomor 6 tahun 2020, ada juga Perda nomor 2 tahun 2020 wilayah Jawa Timur ya. Perdanya kemudian juga ada Pergub dan Perwali, Perkabupaten, masing-masing ada terkait dengan pandemi. Ini jangan dilupakan situasi ini juga. Baik.
Artinya polisi tadi berupaya untuk mengamankan keadaan agar tidak terjadi gesekan di antara kedua kelompok massa ini, Pak. Iya betul, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ya, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kita kan wajib juga melakukan amanah undang-undang untuk melindungi, mengayomi, dan melayani. Tadi dari Kepolisian Jawa Timur dan jajaran Polrestabes Surabaya melakukan pengamanan, dan kedua juga ada tindakan yang harus seperlunya kita lakukan, di mana ingat ya, keselamatan rakyat atau masyarakat saat ini adalah yang paling utama, di mana merupakan hukum yang tertinggi untuk kita selamatkan. Aksi unjuk rasa ini berlangsung sampai pukul berapa, Pak Truno? Apakah sudah dibubarkan? Sama-sama kita bubarkan. Secara bersamaan dibubarkan? Betul sekali. Pak Truno, sederhananya kan orang akan bertanya, ini kan acara di Gedung Juang 45 di Surabaya, harusnya polisi juga sudah tahu acara semacam ini begitu. Bagaimana kemudian polisi menjawab ini bahwa polisi netral, tidak berpihak pada sikap manapun, karena ini ada unsur politik di dalamnya? Iya, saya luruskan lagi, bukan Gedung Juang ya, kan berpindah tadi. Gedung Juang tadi ada masalah, tidak ada resistensi ya. Kemudian pindah ke Museum NU, pindah lagi, yaitu sekarang pada saat posisi kegiatan itu adanya di Gedung Jabal Nur ya. Nah itu kemudian kita hentikan, pertama kaitan dengan perizinan, kita tegas pada aturan undang-undang dan equal ya, setara. Tadi kami sampaikan Polda Jawa Timur menghentikan kegiatan ini bersama-sama dengan tim gugus tugas. Ya, tentunya yang pertama ingat masa pandemi, aturan baik dari Inpres, Perda, Pergub, Perwali, Perkabupaten yang ada di Jawa Timur, dan kemudian aturan peraturan pemerintah tadi ya, yaitu terkait dengan tata cara keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan kegiatan politik itu diatur pada nomor atau peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017. Kita berpegang pada acuan undang-undang. Tadi saya sampaikan bahwasannya keselamatan masyarakat, rakyat paling utama, dan itu merupakan hukum tertinggi dengan acuan undang-undang yang tadi saya sampaikan. Baik, terima kasih Kombes Pol Truno Yudo Wisnu, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.